Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sharing session volume 9. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai transportasi publik di Kota Mataram. Jadi kita akan melihat bagaimana potensi, peluang, dan mungkin juga tantangan yang dihadapi Kota Mataram ketika ingin mengembangkan transportasi publik. Dan sebenarnya mungkin sudah pernah ada di masa lalu, dan kemudian apakah dia bisa terus berkelanjutan hingga saat ini, dan sebenarnya bisa dikembangkan lagi begitu. Selain itu nanti narasumber kita juga akan menjelaskan mengenai metodologi atau pendekatan yang bisa kita lakukan dalam melihat sebuah kondisi sosial di sekitar kita. Jadi tidak berpanjang lebar, kita langsung dengarkan hari ini narasumber dari Fungsional Perencana Ahli Madya Bapeda Provinsi NTB, Mbak Suryani Eka Wijaya. Kepada Mbak Eka kami persilahkan. Bapak Ibu, teman-teman semua sehat ya? Insya Allah ya? Semangat ya? Oke, jadi kita awali dengan mempromosikan public transport untuk Kota Mataram. Kenapa kita bicara Kota Mataram? Karena kita tinggal di sini. Angkutan umum yang berkelanjutan itu seperti apa sih? Ada angkutan umumnya, ada kesempatan untuk bersepeda dan juga untuk jalan kaki. Jadi penggunaan kendaraan pribadi itu sangat dikurangi. Jadi di sini kita lihat dulu ya bagaimana kota kita, kemudian latar belakangnya, tujuan dari penelitian ini nanti seperti apa, pertanyaan kuncinya, kemudian pendekatan dari design thinking itu apa, desain nanti proyeknya seperti apa, dan kesimpulan. Kalau kita lihat kota kita ya, yang paling ideal di mana nih? Jalan Udayana ya. Karena kelihatan di sini ada untuk pesepedanya, ada untuk kendaraan bermotornya, kemudian pejalan kakinya, ada hijauan-hijauannya ya. Itu menambah asri suasananya. Jadi livable city itu adalah kota yang nyaman dihuni oleh untuk semua. Jadi kalau untuk akar masalah terkait dengan transportasi, kita bisa lihat di sini. Transportasi publik kita itu kurang meyakinkan. Kenapa kurang meyakinkan? Servisnya itu nggak jelas kapan datang busnya. Sedangkan kita kalau kerja itu udah fix waktunya, 7.30 sudah di kantor, selesai jam 4 atau bahkan lebih ya. Kemudian nggak ada jadwalnya, kendaraannya bemo kuning ya, kondisinya agak ya kurang representatif ya, karena memang usia kendaraannya udah cukup lama juga. Kemudian kondisi halte-halte busnya ada yang masih bagus, ada yang kurang bagus. Kalau hujan kadang nggak ada atapnya, jadi basah juga misalnya ya, seperti itu. Kemudian rutenya juga nggak tahu kita nih, apakah cuma muter di dalam kota aja, padahal kita tinggalnya pinggiran kota. Karena apa? Sudah terjadi yang namanya urban sprawl. Urban sprawl itu adalah orang nggak tinggal lagi di tengah, tapi tinggalnya di pinggiran. Kenapa? Karena harga tanahnya mahal, udah nggak bisa pembinaan dari itu. Kemudian kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena kelembagaannya nggak ada. Data dan teknologinya belum, kemudian juga uang itu juga terbatas misalnya. Nah, kedepannya nanti naik lagi yang paling atas ini, kita perlu apa nih? Regulasi, kita perlu dokumen rencana, kita perlu kemudian infrastrukturnya juga kita perlu, pendanaan yang berkelanjutan kita membutuhkan itu, sama perubahan perilaku. Jangan lupa kita perlu perubahan perilaku. Kenapa? Kalau orang kaya di kita kan budaya kita ya. Itu kalau udah punya mobil tuh udah dibilang wah hebat kaya gitu. Tapi kalau di luar negeri orang kaya juga naik kendaraan umum kok. Jadi yang paling sulit itu yang behavior change ya, perubahan perilaku. Nah ini kalau masalah teknis misalnya kalau kita ada duit kita beli busnya jadi barang ya. Tapi maksudnya orangnya mau naik nggak? Orangnya mau naik nggak? Itu persoalannya lagi. Karena apa? Karena image ya. Karena kalau naik mobil pribadi itu udah kaya gitu loh, karena ada status sosial yang mungkin lebih tinggi misalnya kayak gitu ya. Itu yang kira-kira mungkin kita perlu ada kampanye ya, angkutan umum itu bagus, nyaman, bersih. Terus bagian juga dari kontribusi kita untuk mengurangi polusi udara. Nah sekarang kalau kita lihat luas wilayah kita 61,30 km persegi ya, dengan jumlah penduduk sekitar 400-an, kepadatannya sekitar 7 ribuan. Pertambahan penduduknya tinggi 1,8%. Kalau semua pakai kendaraan pribadi, jalan kita cukup nggak? Apa kita mau bangun jalan terus? Nanti kita tinggalnya di mana? Orang yang menggunakan angkutan umum itu hanya 4%. Rendah sekali. Kita dulu pernah punya BRT ya, tapi BRT-nya ditarik. Kemudian juga yang bemo kuning masih ada ya sekarang, tapi terbatas jumlahnya dan mungkin operasinya hanya di pagi hari untuk
Ya, hanya sedikit yang memanfaatkan. Ini bagaimana kita mengelola angkutan umum secara sistem ya. Yang pertama dilihat itu kompleksitas ya. Jadi kita pengen tuh konektivitasnya bagus, aksesnya bagus, affordable-nya tuh bisa kita bisa ini ya terjangkau, kemudian terpercaya, seamless integration itu kita bisa pindah dengan cepat. Misalnya dari satu stasiun bisa pindah. Pada saat perpindahan itu nggak perlu jalan jauh. Jadi tempat parkirnya dengan di mana tempat naik halte busnya itu udah deket banget misalnya. Atau kalau misalnya pindah dari tadinya naik bus terus naik kereta lagi misalnya, itu juga integrasinya harusnya mudah. Kemudian ada equity ya, itu berlaku untuk semua, keadilan untuk yang disable juga, karena kita harus memperhatikan orang yang berkebutuhan khusus. Dia juga ingin ada mobilitas, kemudian kita harus memperhatikan kebutuhannya, keamanannya, kenyamanannya, dan keberlanjutannya. Aspek apa aja yang dilihat, ada tata kelolanya, ada data dan teknologi yang bermain di sana. Kemudian isu perencanaan strategisnya, karena jumlah penduduk tambah banyak. Kalau semua mengandalkan pada kendaraan pribadi, otomatis juga emisi ya, emisi gas rumah kaca, dan ini juga akan berpengaruh lagi kembali ke kita. Karena apa? Polusi udara, kita jadinya nggak sehat juga hidup di perkotaan. Tujuannya itu adalah mengidentifikasi apa tantangan dan peluang untuk mengembangkan angkutan umum di Kota Mataram. Kemudian pertanyaannya, bagaimana kita bisa mempromosikan angkutan umum di Kota Mataram supaya ada perubahan perilaku, supaya ada regulasinya, supaya ada dokumennya, supaya ada uang untuk pendanaannya. Kemudian juga ada unit kerja yang memang menangani tentang angkutan umum nantinya di Kota Mataram. Outputnya adalah nanti, atau outcome-nya ya, lebih ke outcome, itu adalah kebijakan, desain kebijakan. Bagaimana kita bisa mempromosikan angkutan umum di Kota Mataram. Kalau kita lihat siapa saja stakeholdernya, ini mapping stakeholder ya. Dari kementerian misalnya ada Kementerian Perhubungan, kemudian ada Departemen atau Dinas Perhubungan ya. Kemudian kita di Bapeda, ada perumahan juga, ada BPKAD. Kemudian dari swasta misalnya ada Damri, ada Organda, ada donor juga yang bergerak di transportasi. Kemudian HWDI ya, ini yang terkait dengan himpunan wanita dengan berkebutuhan khusus. Kemudian ada industri telekomunikasi. Kenapa penting ya? Karena tadi ada data driven dan teknologi. Karena kita ingin bermain nanti dengan teknologi yang sudah ada. Kemudian kenapa banking industry? Untuk nanti kalau misalnya tiketingnya seamless payment, nggak perlu pakai cash, itu dengan kita link dengan bank. Jadi bank kan diuntungkan. Yes. Kalau BCA Flash terus BNI. Iya, jadi kita nanti tinggal tap aja, ada alat tapnya gitu, kita tinggal langsung dipotong dari dana yang udah kita bayar di depan misalnya. Akademik juga penting ya, dari perguruan tinggi, karena dia punya ilmunya. Dari hasil riset-risetnya dia itu bisa kita manfaatkan untuk kebijakan nantinya. Kemudian dari media, kenapa media penting? Karena media ini bisa mempengaruhi opini orang. Apa yang ditulis tentang angkutan umum, sama seperti tadi ya. Apa yang ditulis tentang angkutan umum, pentingnya angkutan umum itu nanti bisa mempengaruhi perubahan perilaku. Seperti ini ya. Kalau media sudah menulis seperti ini tentang angkutan umum, pentingnya angkutan umum, terutama nanti untuk anak-anak, misalnya ada edukasi untuk angkutan umum misalnya, itu adalah bagian dari kampanye supaya pengguna angkutan umum ini banyak gitu ya. Jadi nanti bisa bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, sekarang kita pindah ya. Apa sih design thinking? Design thinking itu adalah cara berpikir yang menggunakan pendekatan. Yang pertama adalah empati. Empati itu artinya apa? Kita tuh bisa merasakan orang misalnya kalau dia nggak punya duit, dia ingin pergi kerja, tapi dia nggak punya kendaraan misalnya. Jadi kita sebagai perencana misalnya ya, jadi kalau misalnya kita berada di posisinya dia, apa yang perlu kita lakukan? Kita bisa membaca kebutuhannya dia. Kemudian kita mendefinisikannya, kita memikirkan idenya nanti seperti apa, kemudian kita bisa bikin prototipenya seperti ini, kemudian juga nanti kita bisa tes kalau ini bisa berjalan apa enggak sebelum kita bikin skala besarnya. Karena apa? Kita harus uji dulu. Sebelum kita bikin skala besar, kita harus uji dulu apakah ini berhasil atau tidak, apa faktor kunci keberhasilannya, apa faktor penyebab dia gagal misalnya. Nah, itu yang nanti kita analisis.
Kata kuncinya untuk membangun empati itu kita fokus pada orang. Siapa yang akan menggunakan angkutan umum ini? Apakah nanti anak-anak sekolah yang ada di Kota Mataram? Apakah para pekerja yang ada di pertukuran ya, pertukuran yang di mall atau di mana misalnya, atau pegawai-pegawai Pemda misalnya, siapa target sasaran kita? Dan kita harus tahu timetable-nya, jam kerjanya jam-jam berapa, anak sekolah jam berapa, pegawai pemerintah jam berapa, pegawai swasta jam berapa. Kemudian kita ingin memberikan pengalaman yang sangat baik buat mereka, karena ada faktor tadi ya, busnya bersih, nyaman, aman, bayarnya juga gampang, nggak perlu pakai maksudnya nggak perlu pakai duit, bisa tinggal pakai cash aja misalnya, atau bisa pakai HP. Pokoknya teknologi bisa bermain di sana. Kemudian multidisiplin ilmu, tidak hanya sisi teknisnya ya, teknik sipilnya atau engineering atau transportasinya, tapi juga ke psikologis orang yang akan menggunakannya ini. Karena tadi ya, kembali lagi ke behavior change ya, kita ingin ada perpindahan moda dari yang tadinya orang-orang biasa menggunakan kendaraan pribadi, itu bisa pindah mau dan tertarik, nyaman menggunakan angkutan umum nantinya di Kota Mataram. Itu mimpi kita ke depannya. Kemudian dari situ kita udah memahami ya, empathize, kita define apa yang harus kita perbaiki, kemudian kita bikin formulanya, nanti desain untuk sustainable public transport itu harus ada komponen A, B, C, D-nya misalnya, kemudian kita bikin prototipe-nya, setelah itu kita tes apakah ini akan berhasil atau tidak, apa masukan-masukannya untuk konstruktif feedback-nya, kemudian dari situ kita perbaiki desainnya. Untuk project design dari proposal ini nantinya akan ada problem setting, kita analisis akar masalah, kemudian kita memformulasikan kebijakannya, kita akan membuat skenario-nya, dan yang terakhir itu adalah keputusannya. Yang paling penting saat ini adalah bertemu dengan Pak Wali Kota, karena Pak Wali Kota Mataram adalah orang yang memiliki visi misi ya, untuk bagaimana sih sebenarnya perencanaan di Kota Mataram ke depannya untuk kota yang layak huni di Kota Mataram. Ini komponennya seperti apa? Visi misi dari RPJMD Pak Wali Kota terjemahannya seperti apa? Untuk sektor transportasi, untuk sektor kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Nah, ini nanti akan terintegrasi semuanya. Ini yang paling penting karena ada kebijakan nantinya dari pemerintah kota dan juga dari pemerintah provinsi ya. Tentunya akan bekerja sama. Ya, jadi kesimpulannya terakhir adalah bahwa untuk kebijakan, desain kebijakan bagaimana mempromosikan angkutan umum di Kota Mataram itu ada dua aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah aspek teknisnya dan juga aspek politiknya, karena ini membutuhkan dukungan dari kepala daerah. Kemudian yang kedua adalah kalau pemerintah kota ini berhasil dengan membangun angkutan umum di Kota Mataram, itu akan meningkatkan kepercayaan masyarakat, karena masyarakat merasa bahwa kebutuhannya untuk transportasi di Kota Mataram terpenuhi. Kemudian diperlukan juga ada kolaborasi dan kerjasama semua pihak ya, baik dari pemerintah, non pemerintah, swasta, media, akademisi, perguruan tinggi, dari dunia perbankan juga, ini perlu kerjasama. Kemudian untuk manajemen dari angkutan umumnya, harapannya ke depan nanti yang ideal itu akan ada jadwal yang reguler, kemudian reliable ya, artinya selalu tersedia on time performance, servisnya juga tersedia, kemudian pendanaannya berkelanjutan. Dan yang terakhir, kalau kita bisa mempromosikan angkutan umum, tadi ya Bu Sri ya, pembangunan rendah karbon, keren banget. Kemudian juga teman-teman semua tahu ya, SDGs, terutama SDGs yang nomor 11. Dengan angkutan umum kita bisa berkontribusi ke sana. Sustainable cities and communities. Dan yang terakhir, oh ya udah, terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua.